Setiap orang bisa jatuh cinta lewat banyak cara. Ada yang perlu waktu untuk mendapatkan getaran itu. Ada pula yang langsung merasakannya pada pandangan yang pertama. Begitu juga dengan saya. Bisa langsung merasakan jatuh cinta pada gunung ini pada pendakian yang perdana. Gunung Butak 2868 mdpl. Sukses! Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di kereta api Malabar yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Malang. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 13 jam 14 menit. Halo teman Bi, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Sudah tahu kan saya mau naik ke gunung mana? Ya, walaupun mungkin buat kalian yang tinggalnya di luar Jawa Timur, kayaknya gunung ini kurang begitu familiar ya. Tapi saya pengen tahu bagaimana tanggapan kalian nanti setelah selesai nonton video ini. Nah, jadi sekarang kita akan berangkat menuju Kota Malang. Sesampainya di stasiun Malang, saya pun bergegas untuk menemui Pak Farid yang sudah datang atau tiba di Malang 1 malam lebih dulu. Selain Pak Farid, ada juga Mbak Riris dan juga Mas Ribut yang akan menjadi personil di pendakian kita kali ini. Kalau Mbak Riris saya yakin teman-teman sudah pada tahu ya. Sementara si Mas Ribut ini yang dulu pernah nemenin kita waktu naik ke Gunung Lawu via jalur Babar. Jadi rencananya di pendakian kali ini kita naik total ada 4 orang. Dan setelah karir saya disimpan di hotel, kita pun bergegas ke supermarket untuk belanja logistik. Masing-masing jadi ngambil ceritanya. Ini Yupi, ini Alpenliber 2, ini apa naik barusan? Ini yang Fox. Ya Allah. Itu aku nyarinya tahu nggak? Apa? Yang Yupi tapi yang bulat. Kalau kalian yang waktunya mepet, tidak disaranin belanja di hari H pendakian ya. Saya lebih prefer mending belanja di kota masing-masing sebelum berangkat. Karena kalau didadak seperti ini, biasanya ada aja 1 atau 2 barang yang nggak kebeli. Atau misal, di supermarket seperti ini, barang yang dimau nggak ada. Nanti mau beli di luar, malah ujung-ujungnya bablas kelupaan. Nah loh, terus kenapa sekarang kita malah nyontohin? Enggak, kita nggak nyontohin kok. Sekarang kita nggak belanja di hari H waktu pendakian. Karena sebenarnya kita stay dulu 1 malam di Malang. Dan baru besok kita start mendaki. Ya kita nggak ceritain atau kita skip biar nggak terlalu banyak manjang-manjangin durasi. Kita udah kelar packing, kita mau berangkat guys. Oke guys. Ayo guys. Tapi aku masih baterainya masih 85 guys. Ya udah, taruh aja ke mobil dulu yuk, nanti balik lagi. Oh ya udah. Tinggal nggak apa-apa. Kok ada? Siap.
Ada manusia, lihat muka. Lihat muka. Musul dong. Haji. Kaget, aku nggak Mau ke Ciremai Pia saudara he. Mau ke Ciremai Pia saudara he. Cancel dong. Astagfirullahaladzim. Demi buta. Terniat terbaik. gampang banget jalannya. Untung on record anjir. Dia nggak bilang ke AA Ada juga. enggak dia bilangnya mau ke Ciremai Pia saudara he. Naik kereta Malabar. Ih, gemes. Bilang favorit enggak? Iya kan Papa di tiang ini. Serius. Ini gokil sih, the best prank sekaligus surprise. Jadi kemarin waktu saya di kereta tuh kita DM-an. Dia pura-pura basa-basi nanya mau kemana. Ya saya jelasin mau ke sini. Bahkan sempat saya bilang juga suruh nyusul. Tapi dia jawabnya udah ada jadwal mau naik ke Gunung Ciremai katanya. Nggak taunya dia udah kong kali kong sama Pak Farid. Dan sekarang tiba-tiba nongol di sini. Buat kalian yang belum tahu, jadi kenalin, yang barusan itu Kang Yunus namanya. Kita sama-sama dari Bandung. Awal mula pertemanan kita itu, jadi ceritanya Kang Yunus ini adalah salah satu peserta Open Trip Argopuro yang tragedi itu. Sebelum acara Open Trip itu, literally saya belum berteman, apalagi kenal ya. Nah, gara-gara tragedi itulah, akhirnya sekarang bisa dibilang kita berteman dekat. Dan Kang Yunus ini bukan satu-satunya alumni Argopuro. Mbak Riri sama Pak Farid sendiri, yang mana kita udah bestian, udah naik gunung bareng-bareng kemana-mana. Awal mula pertemanan kita sama dari tragedi Argopuro juga. Jadi meskipun dulu saat Open Trip terjadi hal yang kurang mengenakan, hikmahnya sekarang kita jadi banyak saudara. Teman-teman, sekarang tepat di jam 10 pagi kita akan melakukan pendakian. Tapi sebelum kita memulai pendakian ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perjalanan kita dilancarkan, diberi keselamatan, dan di atas kita dapat cuaca bagus, dan kita bisa kembali ke rumah masing-masing dengan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Berdoa, kita mulai. Selesai. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Butak. Nih personel kita ada 3 orang. Sebenarnya 4 ya sama porter. Cuma porter kita naik ojek sampai ke pos 1 dan dan carrier kita di ojekin sampai pos 3. Jadi sekarang kita cuma DIP-kan, tapi nanti dari pos 3 kita pakai carrier. Nah, kalau ngomongin soal personil, kayaknya kurang 2 personil tetap kita ya. Maksudnya ketika mendaki bareng tim ini, biasanya tuh ada si RD sama Babus. Itu tim komplitnya. Tapi sekarang mereka berdua nggak bisa ikut. Pertama si RD, dia sudah mulai kerja. Jadi waktunya udah nggak bisa free lagi. Sementara Babus, kemarin waktu kita mau berangkat ke sini, posisinya masih mudik. Tapi sebagai gantinya, sekarang ada Mas Ribut sama Kang Yunus. Jadi secara jumlah masih tetap 5 orang. Nah jadi si Gunung Butak ini pamornya nggak sepopuler gunung-gunung di Jawa Timur seperti misalnya Gunung Argopuro, Gunung Semeru, Arjuno, ataupun Gunung Raung. Tapi banyak orang bilang si Butak ini adalah miniaturnya Argopuro karena ada beberapa persamaan. Yang pertama, sama-sama punya sabana yang sangat keren. Terus ada hutan lumutnya dan treknya yang lumayan panjang. Panjang tapi
kebanyakannya landai. Ya pokoknya hampir mirip sama trek Argopuro. Makanya sekarang kita penasaran banget buat ekspor ke sini. Kayaknya saya harus sedikit meralat pernyataan saya yang barusan ya teman Bi, daripada nanti saya dikomplain sama kalian. Jadi pernyataan saya yang mengatakan kalau gunung ini kurang begitu populer, itu mah hanya perspektif saya aja sebelum berangkat ke sini. Karena nyatanya gunung ini tuh adalah gunung sejuta umat bagi teman-teman yang tinggal di Jawa Timur. Ibaratnya kalau di Jawa Tengah itu ada Gunung Prau, sementara Jawa Barat ada Gunung Gede. Tapi bedanya kalau Gunung Prau dan Gunung Gede itu gaungnya lebih luas. Sementara Gunung Butak ini mungkin hanya di sekitar Jawa Timur aja. Itu hanya asumsi saya ya. Silahkan koreksi jika salah. Tapi jika itu benar, wajar sih orang-orang sini menjadikan gunung ini menjadi gunung favorit. Karena saya aja, first impression ketika pertama kali mendaki gunung ini tuh sudah langsung jatuh cinta. Meskipun ada tapinya. Nanti lanjut kita jelaskan ya. Sampai pos 1 guys. Jaraknya Landai ya? 2,93 hampir 3 km. Waktu tempuh 1 jam lebih 15 menit, lebih 14 menit. Di pos 1 ini sudah banyak warung. Nih, warung. Nah, berhubung sekarang bukan maksudnya sekarang kita weekdays dan bukan peak session juga. Jadi warungnya pada tutup. Kalau weekend harusnya buka sih. Dan di pos 1 ini ada sumber air ya. Oh iya. Jadi buat kalian yang nggak ada masalah untuk mengkonsumsi air yang belum dimasak, kalian nggak usah. Oh, Itu, Pak. oh mati. Oh mati katanya guys airnya. Agak jauh ya, melipir Pak. Jauh. Turun soalnya. Iya. Hari kan di sini Pak. Iya, sudah mati Pak. Yang panik tuh dia tuh, yang panik tuh sendiri tuh. Lewatnya tadi mana? Belakang situ. Itu nanti ada ketemu jalan nggak? Dipanggil-panggil. Ini ya. Ya gantian ya dari sini sampai pos 2. Iya. Sekarang kita lanjut jalan lagi ya. Barusan kita istirahat di pos 1 itu cuma sekitar 10-15 menitan. Untuk kondisi jalan dari pos 1 yang menuju ke pos 2 ini lumayan sudah banyak nanjak. Terus jalannya itu ada kayak semacam, entah ini tuh bekas jalur air atau malah bekas roda motor ya. Ya pokoknya seperti selokan kayak gini. Jadi kalau yang dari base camp sampai ke pos 1 tadi masih banyak landai dan kategorinya lumayan ringan, sekarang udah next level, sedikit lebih berat. Sekarang kita lanjut perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Ini udah cenderung teduh karena vegetasinya lumayan rimbun. Dari pos 1 ke pos 2 itu jaraknya kurang lebih sekitar 2,5 km. Atau ya hampir sama sih sebenarnya jarak dari base camp ke pos 1 tadi. Dan estimasi waktu tempuhnya sekitar 2 jam katanya. Tadi dari base camp ke pos 1 kita tempuh dalam 1 jam 15 menit. Nggak tahu nih sekarang dari pos 1 menuju pos 2. Dan kalau memang mau ya sebenarnya kita masih bisa ngojek sampai pos 3 termasuk carrier kita yang diojekin. Dan tadi
Di bawah sana tuh kita ketemu juga ada satu ojek yang lagi bawa, Ojek standar. ya ojek standar lagi bawa penumpang. Kenapa? Weling, Jangan Om. Oh, luwing. kita ketemu satu ojek yang lagi bawa penumpang. Kayaknya sih mereka mau tektokan. Tapi ya gitu. Kalau bawa manusia dan ojeknya ojek standar, kayaknya kasihan banget sih yang bawa motornya. Karena itu kayaknya cuma maksudnya bukan tukang ojek yang memang udah punya skill, yang udah biasa kesini. Jadi mereka cukup kerepotan. Tapi kalau kita tadi pakai ojeknya yang bapak-bapak memang yang udah biasa ke ladang, yang motornya juga udah settingan untuk di jalan kayak gini. Jadi aman sih harusnya. Gitu ya guys ya. Pasti aku dibully. Kenapa? Oh, cuman pakai deh. Enggak lah. Nggak apa-apa, wong nanti kita pakai carrier lagi. Tanjakan ini atau Ini aja yang cepet. landai? Tetapi muternya jauh. Enggak segitu jauh. Tolong Tanjakan apa itu namanya? setan. Bukan. Tanjakan asu. Asu. Asu itu enggak. Ya ini tok weh. Ini orang masuk angin. Tapi temu biasanya kalau di bawah trekking ini Oh gitu. kan kalau masuk angin, pawat yang paling ampuhnya naik gunung. Bisa gitu ya. Frosty mornings and blood red sky, bright lights the coffee shop line, Polaroid pictures, awkward addictions, a blindness, a sign of times, weekday problems on weekend walks, warm rain, the smell of used books, hole in a jumper, afternoon covers, a bruise from a lover's lips. I need you. Jadi untuk jalur sendiri si Gunung Butak ini total ada 4 jalur resmi katanya dari hasil kita browsing dari Mbah Google. Tapi dari keempat itu yang paling favorit atau yang paling banyak dipilih para pendaki itu yang jalur sini, yang jalur Panderman. Panderman ya, bukan Panderman. Tapi mungkin wajar juga ya jalur ini jadi jalur favorit karena sejauh ini mayoritas treknya itu banyakannya masih datar, walaupun sesekali kita ketemu tanjakan. Jadi kita let's go lagi. Morning TV for frogs, born jars, a school run, a stranger's car, weekly magazine just up to issue, free pennies, we rappers graced knees, parents parties for paper walls, the dog scratching doors down the hall, teeth under pillows, breath on the windows, of thoughts from a dying age. I need you more than a hole in the head. I feel I was born to be inept without words. No pleasure nor pain without cause for concern. I'm not fine, I'm just marginally okay. Yeah, I'm not fine, just marginally. Pos 2. Alhamdulillah kita sampai pos 2 nih teman-teman. Dari sama persis. Ini 2 jam 30, tadi kan 1 jam 15 menit. Ini 2 jam 30 menit nih guys nih. 2 jam 30 menit, jaraknya 4,96 km mana? 4,9 km. Kita sampai di pos 2. Wah, lumayan nih. Enggak, nanti di pos 3 aja. Iya. Di sini cukup direkomendasikan ya buat ngecamp. Spotnya lumayan luas. Kalau misalkan kalian kemalaman ya bolehlah
ngecamp di sini. Jadi totalnya itu ada 4 pos ya Kang sebelum sampai ke Sabana. Sabana itu adalah camp areanya atau ya spot favoritnya si Gunung Butak ini. Dan ya kita rencana kita ngecamp di pos 4 di Sabana, sorry. Jadi pos 4 dulu baru Sabana. Kita rehat bentar. Habis itu lanjut pos 3, kita baru makan siang di pos 3. Oke. Jika tadi saya bilang jalur pendakian Gunung Butak ini ada 4 jalur, lagi-lagi harus saya ralat ya. Karena official basecamp resminya cuma ada 3. Yaitu yang pertama basecamp atau jalur Sirah Kencong, yang kedua jalur Perinci, dan yang ketiga jalur Panderman. Nah, dari ketiga jalur tersebut, jalur inilah yang paling populer atau yang paling banyak diminati para pendaki. Walaupun kalau secara jarak, jalur ini adalah jalur yang paling panjang. Alasannya meskipun panjang, tapi banyak landainya. Nah, untuk alasan kenapa jalur ini dinamakan jalur Panderman, karena basecampnya sama dengan basecamp pendakian Gunung Panderman. Karena si Gunung Butak sendiri kan merupakan komplek dari Pegunungan Kawi atau memiliki nama lain Komplek Pegunungan Putri Tidur. Yang dimana di dalamnya ada Gunung Panderman, Gunung Butak, dan si Gunung Kawi sendiri. Jadi secara jarak ketiga gunung tersebut memang berdekatan. Nah, karena berdekatan itulah tak jarang banyak pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Butak ini secara lintas dari Gunung Kawi. Jadi mereka naik dari jalur sana, terus summit ke puncak Kawi, baru deh lintas ke Gunung Butak. Makanya kalau tadi saya bilang ada 4 jalur, itu emang gak salah-salah banget ya. Tapi tetap aja harus dijelasin, biar gak misinformasi. Jadi sekarang kita udah sampai di hutan lumut. Ini perjalanan dari pos 2 menuju pos 3. Jadi ini tuh bener-bener menggambarkan trek Gunung Argopuro banget. Jadi kalau kalian yang pernah naik Argopuro, kalau misalkan dari arah Badaran ke Bermi, kita sebelum sampai Taman Hidup itu akan menemukan hutan lumut kayak gini nih. Persis banget. Jadi si puncak Butak sendiri elevasinya di 2800 sekian. Dan tadi kita start dari base camp itu di elevasi sekitar 1300. Sekarang kita sudah berada di 2000-an. Berarti kita udah hampir setengahnya. Entah itu secara jarak ataupun secara elevasi udah hampir setengahnya. Tapi dari pos 2 ke pos 3 ini lumayan jauh sih katanya. Tapi sejauh ini masih aman, masih landai. Adem pula. Sekarang kita berada di hutan lumut yang kedua. Jadi hutan lumutnya itu kebagi 2 ya. Tadi dari hutan lumut yang pertama kepotong dulu, ada vegetasi yang bukan hutan basah. Dan setelah itu masuk lagi hutan basah yang kedua. Ini yang sekarang. Dan bisa dibilang fun fact juga mungkin ya. Jadi si Gunung Butak ini adalah salah satu dari komplek pegunungan Putri Tidur. Cukup unik ya namanya, Gunung Putri Tidur. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena katanya jika dilihat dari jauh, si komplek pegunungan ini tuh mirip seperti seorang putri atau seorang wanita yang sedang tidur atau terlentang, katanya gitu. Jadi dari komplek pegunungan ini tuh ada 3. Yang pertama Gunung Panderman, yang diseolahkan
adalah bagian kakinya. Terus yang kedua Gunung Kawi yang mungkin mirip seperti bagian badan atau bagian dada. Dan si Gunung Butak ini adalah bagian kepalanya. Apakah itu benar atau tidak? Saya tidak akan menjawabnya secara gamblang. Kalau kalian penasaran, kalian datang sendiri ke sini untuk buktikan secara langsung. Ada apa? Betul. Kita sampai pos 3. Itu di balik pohon tuh. 3 jam 49 menit kita sampai pos 3. Ini jaraknya 7,81 km, 7,82 km. Ini pos 3. Di pos 3 ini ada shelter tapi ya seadanya kayak gitu. Dan spotnya cukup luas kalau misalkan kalian berangkat ke sorean, kemalaman, kalau mau ngecamp di sini boleh, bisa nih, bisa banget. Lihat tuh porter kita tuh, weh dia nge-cheat guys, dia ngojek sampai pos 1. Sama aja jalannya. Sama aja. Jalannya. Iya. 2 teman kita masih di belakang dan itu tas kita udah sampai tadi sama ojek. Oke. Body yang apa tuh? Cover nih. Gak apa-apa. Bukan ori kan tapi ya? Bukan. Kenapa? Jadi ditaruh di depan kan. Mau diangkat, mau nurunin kok. Ketarik. Ditarik apa? Ada sesuatu sing orang. Yang penting tasku di mana tasnya body. Kan kalau body kan iso tuku maneh. body kan bukan yang ori. Oh. Rain covernya. Covernya. Aku tinggal minta hike mau. Hike. Ya, aku mau ngomong nih. Hike more. Itu cover bag saya, sobek katanya barusan kena itu pas di ojek. Jadi kirim lagi ya. Oke. Sekarang hampir jam 3.14.40. Kita start pendakian yang sesungguhnya. Ini sekarang kita tim komplit ya. Jika tadi kita berpisah-pisah, sekarang kita tim komplit. Dan kita target dari sini ke Sabana 2 jam. Berarti semoga jam 5 sampai. Yo, bismillah. Hah? Jam 3 jam. 2 jam dari sini. Loro, 2 jam. Iya, 2 jam. Katanya 4 jam tadi. Lah, yuk piye iki yuk. Bisa yuk. Bismillah asyhadu yuk, bisa. Asyhadu. Iya, yuk. Udah. The sun, it shines for you. The grass is green, the sky is blue. And there you are, like you are. You're feeling so natural. Find your blue-eyed way, my darling, will guide you, but you find it on your own. Waduh, sekarang kita baru nih settingan mendaki yang sesungguhnya. Kalau tadi kan carrier kita diangkut ojek, sementara sekarang mau nggak mau carriernya kita bawa sendiri. Karena memang batas ojek hanya bisa sampai pos 3. Kalau seandainya ojek bisa sampai ke tempat camp, sepertinya itu akan lebih seru. Tapi emang dari pos 3 ke sini tuh jalannya udah mulai berat. Selain konturnya sudah mulai nanjak, yang makin ke atas nanjaknya makin sadis. Terus selain itu di sepanjang trek itu banyak sekali pohon tumbang yang ngalangin jalan. Dan sebenarnya jarak antara masing-masing pos juga jauh sih. Tapi dari pos 3 ke pos 4 ini karena jalannya yang mayoritas nanjak,
Jadi berasa 2-3 kali lipat lebih berat ketimbang pos-pos sebelumnya. Pokoknya ini emang udah trek pendakian yang sesungguhnya. Ya di mana-mana kalau naik gunung itu memang harus ketemu tanjakan. Kalau ketemunya turunan, itu namanya turun gunung. A miracle, I have seen a miracle. Blessed days with you in the corner of my arm. I have seen a miracle. I have seen a miracle. The sun. Teman Bi, ini sepanjang saya jalan tuh ada yang mengganggu pikiran saya. Gak apa-apa ya saya ungkapin. Tadi kan udah ngelewatin pos 1, pos 2 sampai pos 3. Nah, setiap kita istirahat, saya perhatiin di masing-masing pos itu kok banyak banget sampah. Ini gimana konsepnya bisa kayak gini? Dan kategori banyaknya itu yang memang banyak banget, bahkan bisa dibilang sangat parah. Kira-kira seperti inilah kondisinya, setidaknya yang sempat saya abadikan melalui kamera saya. Ini saya nggak tahu apakah pengelolanya yang buruk, atau pendakinya yang bandel, atau malah kombinasi keduanya. Yang jelas saya sangat menyayangkan dan sedih banget melihat kondisi yang seperti ini. Karena bukan hanya di pos 1, 2, dan 3 aja, bahkan di tengah trek yang notabene bukan tempat istirahat, saya banyak menemukan sampah yang dibuang gitu aja ke semak-semak tanpa rasa dosa. Terus kalau di tempat camp kondisinya gimana? Gak usah ditanya. Kalau di trek aja udah kayak gini, apalagi di sana. Saya jadi mikir, ini apa gak ada himbauan gitu dari pihak base camp atau pengelola? Atau sebenarnya sudah ada, tapi pendakinya aja yang batu. Jadi pengelola nyerah. Kenapa saya ada asumsi ke sana? Soalnya saya perhatikan yang naik ke sini tuh banyak banget para bocil-bocil yang mereka mendaki aja mengenakan peralatan yang jauh dari kata standar. Ada yang pakai sendal jepit, ada yang bawa musik box, ada yang bawa gitar. Ya pokoknya hal-hal yang kalau dibawa mendaki sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu, mungkin itu masih wajar. Tapi kalau sekarang mah udah nggak zaman ya. So please buat adik-adik yang mau mendaki ke gunung manapun dan kebetulan kalian nonton video ini, setelah ini kalian belajar ya bagaimana adab mendaki yang baik itu seperti apa. Terutama soal sampah. Please sayangilah alam kita. Jangan kalian rusak itu aja tanpa rasa dosa. Ingat, jika kita baik sama alam, alam pun akan memperlakukan kita dengan baik pula. Dan pesan buat pengelola base camp, kalian jangan lelah untuk mengedukasi para calon pendaki. Kalau memang dirasa perlu, coba berlakukan sanksi. Dan kalian kan dapat income dari retribusi. Cobalah lakukan bersih-bersih secara rutin. Atau mungkin kalian sudah melakukan itu, hanya saja saat ini kebetulan belum jadwalnya. So, sehat-sehat ya kalian semua. It shines for you. The grass is green, the sky is blue. And there you are, like you are. You're feeling so natural. Find your blue-eyed way, my darling, we'll guide you, but you find it all. Dengan tenaga sisa, kita menghadapi tanjakan terakhir untuk sampai ke Sabana atau camp area. Ini bener-bener kita udah setengah mati, asli lemes banget. Tinggal dikit lagi tanjakan sampai sana udah. It's here for you. 7 fish, the owls too. And there you are, like you are. You're feeling so natural. Emang boleh secakep ini? Wow, Sabana Argopuro. Here we are, Cikasur. Cikasur. Alhamdulillah teman Bi. Sekarang tepat di pukul 5 sore 16:59 pukul 17 kita sampai di Sabananya Gunung Buta. Kita trekking di 11,52 km
Untuk waktu tempuhnya di 7 jam 22 menit. Alhamdulillah. Akhirnya berarti sekarang kita bakal ngecamp di sini, diriin tenda di sini. Udah gitu aja lah. Asli capek banget. You find it on your own. Amazing grace, how sweet the sound is to me. I have seen a miracle. I have seen a miracle. The earth is here, it's here for you. 7 fish, the owls too. And there you are, like you are, feeling so natural. Find your blue eyed way, my darling, we'll guide. Gak dari makan. Tak lepas ada makan di sini. Telek. Makan di sodor ini. Oh, farewell. By the beauty of your life. Selamat pagi yang kesiangan. Sekarang jam berapa? Tepat jam 6 pagi, tapi ini udah lumayan terang. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan. Kita summit. Tapi kita summitnya nyantai banget. Tapi summit apa mampir dulu kemana? Ke Sabana yang sebelah sana. Nanti view-nya langsung Mahameru. Oh, jadi Mahameru via Butak gitu ya. Yo, tenanan kui. Nanti kebanyakan lewat ya. Kata gua di situ. Ya. Go. Lanjut ini di Give me a sign, something that shines. Take me out of space and time. It's more than a dream. Now I'm the wind. Feel it around me. Now I'm in. So many years, tons of fear. No wonder I trembled and laid on my knees. I tried to survive, now I'm alive. Oh, I can feel the sun in my eyes. Yes, I'm weightless. Yes, I'm weightless. Come on outside, let us dance with the stars. It looks very far, but it's here in my heart. Come on, don't leave me, we're not very far. Hold on to me. Give us a sign, something that shines. Perjuangan yang sangat membagongkan. Akhirnya kita sampai di Puncak Buta. Elevasi 2868. 14 kilo.
dari base camp sini. Hai guys. Halo teman Wi, akhirnya nyampe. Akhirnya. Terima kasih sudah mengantarkanku ke Buta. Congratulations. Congratulations. Street face. Butaknya. Tenanan iki. Tekan Rene. Congratulations on top. Mantap. Mantap. Congratulations. Kalau bilangnya ngomongnya medok. Congratulations on top. On top. Gunung Butak 2868 mdpl. Give me a sign, something that shines. Take me out of space and time. It's more than a dream. Now I'm the wind. Feel it around me. Now I'm in. So many years, tons of fear. No wonder I trembled and laid on my knees. I tried to survive, now I'm alive. Oh, I can feel the sun in my eyes. Yes, I'm weightless. Yes, I'm weightless. Come on outside, let us do. Tapi aku nggak nyangka sih kalau Butak sekeren ini. Ini mau dibawa dulu nggak? Iya. Ya pokoknya gitu ya. Saya sangat-sangat ini melebihi ekspektasi 180 derajat gitu. Kita orang Jawa Barat itu nggak nyangka kalau Gunung Butak tuh sekeren ini, se-epic ini. Hoax. Nggak beneran. Keren banget sumpah. Mungkin kalau buat orang Jawa Timur udah umum, udah biasa, udah populer. Cuman buat orang Jawa Barat, terutama buat saya sendiri, Gunung Butak tuh yang nggak se apa ya? Kayak B aja mungkin selama ini yang kita tahu selama ini, karena mungkin ada orang-orang yang bikin video juga mereka nggak mendeskripsikan sedetail itu gitu. Dan ketika kita nyobain ke sini ternyata sekeren ini. Pokoknya terima kasih banget Gunung Butak. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih semua teman-teman. Dan untuk video ini kita closing sampai di sini dulu. Akhir kata kita berlima undur diri pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Dadah. Bye bye. It looks very far, but it's here in my heart. Come on, don't leave me, we're not very far. Hold on to me. Give us a sign, something that shines. Take us out of space and time. We more than a dream. We are the wind. Feel it around us. Now we're in. Yes, I'm weightless. Above my pain. Yes, I'm weightless. I can love you again. I'll be in your dream, sing through the wind.
feel it around you. Come on in.